Selamat datang di video tutorial pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan badan bagi wajib pajak badan UMKM. Wajib pajak dengan omzet sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Pada melakukan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan badan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah dokumen pendukung pengisian laporan SPT tahunan, yaitu laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto bulanan, daftar penyusutan harta, susunan pengurus dan pemegang saham, bukti pembayaran PPh final. Pertama, kita mengakses Coretax pada laman coretas.djp.pajak.go.id. Di sini saya menggunakan akun dummy teman-teman. Masukkan NIK atau NPWP 16 digit orang pribadi yang merupakan penanggung jawab atau wakil kuasa wajib pajak yang sudah ditunjuk. Selanjutnya mengisi kata sandi dan kode amanan, lalu klik login. Setelah berhasil login, klik kotak identitas pada bagian kanan atas lalu pilih NPWP badan yang akan dilaporkan SPT tahunannya. Dengan begitu proses impersonate telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita bisa mulai membuat SPT tahunan PPh badan. Klik menu surat pemberitahuan, SPT, pilih submenu surat pemberitahuan, SPT. Untuk membuat konsep SPT, klik menu buat konsep SPT lalu pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, periode pelaporan SPT, jenis periode SPT, dan model SPT. Setelah konsep berhasil dibuat, klik icon pensil untuk masuk ke konsep SPT yang akan dilaporkan. Sekarang kita masuk ke tahap pengisian SPT. Pada awalnya hanya terdapat 3 formulir SPT. Pengisian dimulai dari formulir induk, dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses bisnis, transaksi, dan fasilitas perpajakan yang dimiliki wajib pajak selama 1 tahun pajak. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan jenis dan jumlah lampiran SPT yang wajib diisi. Tutorial pengisian SPT tahunan PPh Badan UMKM akan menggunakan ilustrasi kasus pada PT Sinergi Dagang Utama sebagai berikut. Pada bagian header memilih metode pembukuan atau pencatatan. Apabila wajib pajak telah memberitahukan penggunaan pembukuan dengan Stelsel Kas kepada DJP, metode pembukuan dapat memilih opsi pembukuan Stelsel Kas. Pada bagian B1 pilih sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1, sesuai ilustrasi PT Sinergi Dagang Utama bergerak pada sektor perdagangan. Pada bagian B2 pilih opsi, apakah laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan publik, atau tidak. Mengisi bagian C ya pada nomor 1A 1B2 dan tidak pada nomor 3. Bagian D nomor 4-10 menjadi abu-abu, tidak dapat diisi. Pada bagian D nomor 11 memilih tarif nomor 3, plus 31E ayat 1 UU PPh. Pada bagian E nomor 13 karena tidak ada kredit pajak, maka tidak. Bagian E nomor 15.0 karena tidak diterbitkan STP PPh pasal 25. Bagian F PPh KBLB nomor 17B karena tidak ada SK persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, pilih tidak. Bagian G tidak. Bagian H, pilih ya untuk nomor 21E, sisanya tidak. Lampiran pendukung, setidaknya A1 atau sesuai per nomor 11, PJ, 2025. Laporan keuangan diunggah dalam bentuk PDF. Klik pilih.
Kemudian klik unggah. Sukses, lampiran berhasil diunggah. Selanjutnya ke bagian J pernyataan, isi jabatan, simpan konsep. Setelah itu bergeser ke lampiran L1C untuk mengisi rekonsiliasi laporan keuangan bagi sektor perdagangan. Lampiran ini terdiri dari laporan laba rugi pada bagian A dan laporan posisi keuangan pada bagian B. Pada bagian A, kolom nilai komersial diisi dengan laporan keuangan yang telah disiapkan. Karena seluruh penghasilan UMKM dikenakan PPh final, maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan neto fiskal agar tidak terkena pajak tarif umum. Caranya adalah dengan mengisi kolom koreksi fiskal negatif pada bagian penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Hasil akhirnya, penghasilan neto fiskal untuk UMKM badan di bagian L1 ini seharusnya adalah 0. Selanjutnya melengkapi data aset, kewajiban, dan modal pada bagian B. Jika semua data telah terisi dapat klik, simpan konsep, untuk menyimpan data sementara SPT tahunan PPh Badan. Hal ini dilakukan agar apabila terjadi gangguan data yang telah ada tidak hilang. Selanjutnya klik L2 untuk mengisi daftar pemegang saham dan/atau pemilik modal perusahaan. Isikan data seperti posisi wajib pajak pada perusahaan dan jumlah penyertaan modal sesuai dengan akta pendirian. Data pemegang saham dan/atau pemilik modal perusahaan disesuaikan dengan data yang terdaftar pada profil Coretaks Badan. Setelah itu klik simpan konsep. Selanjutnya masuk ke lampiran L4. Pada lampiran ini, data bukti pemotongan atau pemungutan bersifat final yang dilakukan oleh pihak lain akan otomatis muncul. Karena pada tahun 2025, PT Sinergi Dagang Utama terdapat transaksi dengan PT Serba Ada, maka bukti potong final yang telah diterbitkan oleh PT Serba Ada akan muncul pada lampiran 4 bagian A. Wajib pajak masih dapat menambah bukti potong yang seharusnya muncul pada lampiran ini dengan klik tombol Add. Selain itu, wajib pajak juga dapat menghapus atau mengedit bukti potong sesuai dengan keadaan yang sebenarnya apabila diperlukan. Wajib pajak diharapkan memastikan nilai jumlah PPh final terutang pada kolom ini sama dengan jumlah PPh yang telah disetor sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan total PPh final disetor sendiri pada lampiran 5. Jika isian sudah lengkap, klik simpan dan beralih pada lampiran 5.
Klik L5 untuk memasukkan rekapitulasi penghasilan bruto badan dalam 1 tahun pajak. Pada bagian A akan menampilkan daftar tempat kegiatan usaha sesuai profil badan pada coret taks. Pada bagian B, wajib pajak perlu menginput rekapitulasi peredaran bruto per bulan dari setiap tempat kegiatan usaha. Klik tombol pensil dan isikan jumlah peredaran bruto per bulan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada masing-masing tempat kegiatan usaha. Pada bagian PPh final terutang akan terhitung otomatis sesuai peredaran brutonya. Pada bagian PPh final yang disetor sendiri akan terisi otomatis sesuai data pembayaran PPh final yang telah dilakukan. Untuk bagian PPh final yang dipotong, dipungut pihak lain akan terisi otomatis sesuai data bukti potong dan dapat disesuaikan apabila diperlukan. Jika pada kolom selisih terdapat nilai lebih setor, nilainya akan masuk pada induk SPT tahunan dan dapat diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah setelah pelaporan SPT tahunan selesai. Namun apabila pada kolom selisih terdapat nilai kurang setor maka wajib pajak perlu melakukan pembayaran PPh final UMKM sesuai nilai kurang setor sebelum dapat melaporkan SPT tahunan PPh badan. Setelah isian sudah lengkap, klik Simpang Konsep. Selanjutnya ke kolom L6. Karena pada ilustrasi PT Sinergi Dagang Utama tidak memiliki penghasilan neto fiskal yang bersifat tidak final sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25, maka pada kolom penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran diisi 0 dan klik simpan. Jika muncul lampiran L8, lampiran ini dapat diabaikan bagi wajib pajak badan yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh final UMKM. Pengisian dilanjutkan pada lampiran L9 yang digunakan untuk melaporkan daftar harta berwujud dan tidak berwujud. Wajib pajak dapat melakukan pengisian sesuai dengan kategori aset. Contohnya sesuai ilustrasi, PT Sinergi Dagang memiliki aset berwujud berupa komputer yang termasuk pada kelompok 1. Klik pada bagian harta berwujud kelompok 1 dan isikan sesuai data yang terdapat pada ilustrasi. Jika daftar harta beserta penyusutan dan amortisasi sudah terisi seluruhnya, klik Simpan Konsep. Selanjutnya masuk ke lampiran L11B. Lampiran ini digunakan untuk penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Berdasarkan ketentuan pada PMK No. 169, PMK 010/2015 pengisian lampiran ini dikecualikan untuk wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh final. Setelah seluruh isian pada lampiran telah diisi dengan lengkap, cek kembali kelengkapan isian pada induk SPT. Pastikan bahwa seluruh kolom berwarna putih terisi dengan lengkap dan benar, serta lampiran SPT telah berhasil diunggah. Karena sesuai ilustrasi PT Sinergi Dagang Utama merupakan wajib pajak UMKM yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh final dan telah dilunasi dengan penyetoran sendiri setiap bulannya dan melalui pemotongan, pemungutan PPh oleh PT Serba Ada, maka dapat dipastikan bahwa PPh terutang dalam induk SPT adalah nihil. Apabila isian SPT sudah dipastikan lengkap dan benar, klik Bayar dan Lapor. Karena status SPT nihil, setelah klik Close, pada notifikasi pemberitahuan akan muncul pop-up untuk tanda tangan dokumen SPT. Pastikan NIK dan nama penanda tangan sudah sesuai lalu pilih penyedia penanda tangan elektronik yang tersedia. Lalu isikan kata sandi penanda tangan atau pasfrase yang telah dibuat sebelumnya dan klik Simpan. Apabila muncul notifikasi pasfrase korek dapat dilanjutkan dengan klik Konfirmasi tanda tangan. SPT tahunan PPh Badan UMKM yang telah berhasil dibuat akan muncul pada menu SPT dilaporkan. Terima kasih telah menyimak, dan semoga tutorial ini bermanfaat. Pajak kuat, Indonesia maju.